Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mohon supaya kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami dengan hati kami penuh sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan karena sampai sekarang kami mendapat kesempatan untuk menyembah Engkau. Kami mohon ya Tuhan supaya firman yang kami akan renungkan sungguh-sungguh kami bisa mengerti dan menjadi berkat bagi kami semua. Menguatkan iman kami, membawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan lebih mengasihi Engkau. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkaulah juga yang memberkati baik saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan kesusahan pada saat-saat ini semacam krisis yang melanda di seluruh dunia. Mungkin mereka ada yang sakit. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa disembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan. Pada saat-saat semacam ini ya Tuhan, kami mohon supaya kami juga yang bisa membantu, supaya kami juga merelakan diri kami untuk mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara seiman kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami melihat apa yang kami bisa lakukan pada saat-saat semacam ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Kita akan bacakan Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14 yang berkata demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beruli kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan rasa iba bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini mengalami kesusahan. Mungkin di antara kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga itu juga bisa membantu kesulitan kita di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baru-baru ini saya baru dapat kesempatan untuk keluar rumah selama 2 bulan lebih. Di Filipina kami memang tidak diizinkan, apalagi bagi kami yang sudah sampai 60 tahun ke atas. Nah, atau yang anak-anak sebelum mencapai umur 12, mereka tidak diizinkan untuk keluar rumah. Nah, saudara-saudara, saya juga baru-baru ini membaca ada beberapa negara yang saya baca di kabar bahwa mereka sudah hampir kewalahan karena terlambat membuat karantina, sehingga banyak yang mati. Malah sebenarnya bisa kelihatan sampai di dalam berita itu ditunjukkan mereka tidak ada lagi tempat di penimpangan mayat-mayat, sampai pemerintah itu membuat kuburan-kuburan massal, dan ada orang-orang yang sampai mereka tinggalkan saja mayat di tengah-tengah jalan. Nah, kita mendoakan, saya tergerak untuk berdoa bagi mereka. Dan ada di tempat di mana ada teman-teman kami juga yang tinggal di negara itu. Nah, saya yakin kalau seandainya saudara-saudara kita ada yang mungkin mengalami masalah, seperti baru 2 hari yang lalu ada seorang anggota gereja yang bekerja di Saudi Arabia. Mamanya kena penyakit karena dia bekerja di rumah sakit. Dan kami mendoakan supaya Tuhanlah yang memberi kasih sayang supaya dia bisa disembuhkan. Nah, kalau kita melihat saat-saat semacam ini, bisa saja beberapa hal yang muncul di dalam pikiran kita. Apa yang kita boleh lakukan kalau kita tidak bisa keluar dari rumah? Tentu saja, ya, kalau teman saya dia bilang, kalau dulu saya buka Facebook saya cuma
1 kali sehari. Tetapi ini, setiap 5 menit saya buka. Karena tidak ada pekerjaan lain. saya sendiri juga, saya pikir ini karena COVID, saya tidak bisa keluar rumah. Saya mendapat kesempatan untuk lebih banyak menulis. Saya sampai menyelesaikan, sekarang sudah ada sekitar 28 pelajaran yang saya sudah siapkan nanti diterjemahkan. Karena masih dalam bahasa, kebanyakan masih dalam bahasa Inggris. Dan nanti saran saya supaya ini bisa digunakan di dalam gereja-gereja kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir, di Perjanjian Lama ada orang yang dikenal, yang sangat-sangat terkenal, si Yusuf. Dia juga mengalami, tetapi bukan COVID-19, tetapi dia dipenjarakan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dan kemudian dia pergi, dia dibawa ke Mesir. Dan di Mesir, waktu itu dia di Mesir, dia dipekerjakan oleh Potifar. Dan dengan cerita apa yang terjadi, sehingga dia masuk dalam penjara bukan karena kesalahannya. Dan sesudah dia bebas, kemudian dia mengetahui pada waktu dia diberikan kesempatan untuk menghadap kepada Firaun untuk memberikan jawaban daripada mimpi daripada sang raja atau Faraon, sehingga dia mendapat kedudukan yang tinggi, nomor 2 dari negara itu. Sesudah itu dia melihat ke belakang. Pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata, tidak usah takut, karena sekarang saya mengerti mengapa sampai Tuhan mengizinkan saya masuk dalam penjara, dan saya harus dijual. Tentu saja bukan Tuhan yang membuat dia sampai dia dijual, tetapi segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan, walaupun itu bukanlah kehendak dari Allah secara sempurna. Tetapi dengan keadaan daripada Yusuf, dia menggunakan kesempatan itu, malah dia melihat bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi dia. Disinilah Roma pasal 8 ayat 28. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus, kalau Paulus itu masuk penjara juga dia. Dia masuk penjara bukan karena COVID-19, dia di karantina, tetapi memang dia masuk penjara. Nah, pada waktu di Rasul Paulus, dia menulis di dalam tulisannya pada waktu dia di dalam penjara. Rasul Paulus itu masuk di dalam penjara, tinggal dalam penjara hampir 6 tahun, 5,5 tahun. Nah, salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara, inilah yang kita baca sekarang. Ini yang dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Nah, saudara-saudara, coba lihat. Kalau kita melihat dengan secara positif, Rasul Paulus itu melihat apa yang kesempatan ada kesempatan apa yang ada, yang dia bisa gunakan untuk Tuhan. Dia mempunyai tujuan, dia tahu tujuan di dalam kehidupannya itu untuk lebih mengenal Kristus, dan bagaimana dia membuat Kristus itu lebih dikenal. Itu tujuan daripada Rasul Paulus. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 21, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Kalau kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, kita melihat bahwa Rasul Paulus itu mempunyai tujuan. Dia berkata, memang lebih untung, lebih bagus bagi saya untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Beralih dari tubuh ini berarti bersama-sama dengan Kristus yang jauh lebih bagus. Tetapi dia berkata, kalau seandainya aku masih tetap bersama-sama dengan kamu, berarti untuk berbuah. Nah, saudara-saudara, coba lihat apa yang dikatakannya. Di dalam ayat 12, kita kembali dalam ayat 12. Ada kata-kata yang saya ingin supaya kita perhatikan. Dia berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ada kata di sini yang sangat indah yang digunakan oleh Paulus, kemajuan. Dia bilang telah menyebabkan kemajuan Injil. Itu kalau dalam bahasa asli, sebenarnya kata kemajuan itu ada bahasa, kalau bahasa Yunaninya adalah prokopen.
Kalau prokopin itu sering digunakan bagi orang-orang pelaut. Seperti kapal, misalnya kalau kapal itu melawan arus atau melawan angin. Dia melawan angin tetapi dia tetap maju, Inilah kata yang digunakan di sini, prokopin. Rasul Paulus, dia melihat keberadaan di mana dia dimasukkan di dalam penjara, dia dianiaya, tetapi dia tahu bahwa dia harus maju karena tujuannya adalah lebih mengenal Kristus dan bagaimana dia memperkenalkan atau supaya Tuhan Yesus Kristus itu lebih dikenal. Nah, saudara-saudara, sampai dia kata yang dipakai di sini adalah prokopin. Saudara-saudara, kalau kita sekarang, tentu saja kalau kita melihat, wah, zaman Rasul Paulus tidak ada Facebook, tidak ada internet, tidak ada pesawat, komunikasi sangat lambat. Kalau seandainya kirim satu surat, mungkin tujuannya cuma dekat, tetapi makan waktu sekitar 1 bulan atau mungkin lebih. Sekarang kita memiliki segala sesuatu yang tidak pernah kita terpikirkan dulu pada zaman saya. Nah, sekarang kita mempunyai komunikasi yang sangat modern, ultra modern. Kalau kita lihat, kita bisa berkomunikasi lewat internet. Dengan internet kita bisa komunikasi dengan email, kita boleh berkomunikasi dengan YouTube, kita boleh berkomunikasi Instagram, boleh berkomunikasi dengan Twitter, kita boleh berkomunikasi dengan Facebook, dan segala macam yang lain-lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, waduh, kesempatan untuk menyebarkan Injil itu luar biasa dan tidak pernah ada kesempatan yang seperti zaman kita sekarang. Nah, coba pikirkan. Dia berkata bahwa pada waktu dia dipenjarakan, malah menyebabkan kemajuan daripada Injil, prokopin. Kemajuan apa yang terjadi? Nah, sekarang kita coba baca ayat 13. Kemajuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dia berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Ini kalau praetorium, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin, kita bisa, itu kata yang praetorium itu dia adalah sebenarnya pengawal istana itu dia. Tentara-tentara elit yang terpilih itu kalau di kekaisaran di kota Roma itu dia ada sekitar 9.000 orang. Tentara itu dipilih khusus untuk menjaga istana. Nah, menurut Rasul Paulus, dia berkata, telah jelas bagi seluruh istana. Maksudnya termasuk kaisar, termasuk penjaga-penjaganya 9.000 orang itu dia. Mereka sudah mengetahui mengapa sampai dia dalam penjara. Maksudnya dia sampai mereka, Injil itu sudah sampai diberitakan kepada mereka. Rasul Paulus masuk dalam penjara, tinggal dalam penjara sekitar 5 tahun setengah. 2 tahun setengah itu Rasul Paulus memang dia di penjara, betul-betul di dalam penjara. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam 2,5 tahun di dalam penjara bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam sel yang sama. Kira-kira Rasul Paulus berdiam diri pada waktu di dalam penjara? Tidak. Salah satu bukti itu Onesimus. Onesimus itu mengenal Tuhan melalui Rasul Paulus pada waktu mereka bertemu di dalam penjara. Mungkin banyak sekali orang, dan saya yakin itulah yang terjadi. Banyak orang yang masuk di dalam penjara pada sel yang sama di situ. Rasul Paulus itu memberitakan Injil. Seperti apa yang dilakukan di Filipi. Misalnya di penjara di Filipi. Pada waktu dia dipenjarakan, dia menginjil. Sekarang Rasul Paulus kalau kita lihat. Di mana dia berkata, di sini seluruh istana itu mengenal Yesus karena dia ada di dalam penjara. Nah, kalau Paulus sesudah 2,5 tahun itu dia diberikan kelonggaran yang disebutkan itu house arrest. Kalau house arrest itu tangan mereka itu dia walaupun house arrest, tetapi tangan mereka itu dirantai, ada rantai yang ujungnya satu rantai di sini dan satu ujungnya dengan penjaga. Dia tidak bebas jalan-jalan kemana-mana. Dia memang bebas untuk duduk dan pergi kemana, tetapi selalu dengan penjaga yang dirantai bersama-sama dengan Paulus. Saya bisa pikirkan,
bahwa waktu itu banyak orang-orang percaya mengunjungi Rasul Paulus. Dan banyak kali Rasul Paulus itu memberitakan Injil. Menulis, berbicara kepada orang-orang. Saya pikirkan semua itu orang yang dekat dengan Rasul Paulus yang menjaga dia. Mereka juga sekaligus mendengarkan Injil. Luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Kami punya pengalaman, saya tahu bahwa istri saya sampai sekarang sulit sekali mengampuni saya. Karena kesalahan yang saya lakukan 1 tahun lebih lalu. Kami pergi ke Usamis untuk menghadiri conference. Pulangnya, saya pikir-pikir kita cari buka GPS di HP, lihat-lihat mana yang jalan yang paling pendek, jalan potong. Dan saya melihat, oh, ini pada waktu kami pergi 12 jam. Tapi saya lihat di GPS itu hanya 7 jam. Mari kita coba saja jalan ini. Ternyata saya tidak tahu bahwa itu harus melewati di tengah-tengah hutan dan juga di tengah-tengah kota Marawi. Kalau Marawi itu dulu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu adalah tempat yang perang. Pada waktu kami masuk di tempat itu, saya bilang, ya, ini lagi malam. Pada waktu sudah tengah malam, kami cari tempat pos tentara. Untuk kami harus bermalam untuk beristirahat beberapa waktu, baru melanjutkan perjalanan kami. Ternyata pada waktu kami singgah di situ, minta supaya kami berteduh sementara di situ, malah mereka curiga. Mereka curiga, apalagi pada waktu mereka tahu salah satu penumpang dari Papua New Guinea dan istriku orang Indonesia. Baru-baru terjadi itu, belum 1 tahun, di Sambuanga itu yang gereja, ada satu gereja yang dibom oleh orang Indonesia, suami istri. Pada waktu mereka tahu istri saya orang Indonesia, malah lebih curiga. Kami itu ditahan 12 jam. Kami ingin pulang, kami sudah lelah, tetapi kami ditahan. Kami menjelaskan kami ini adalah orang-orang misionari. Mereka tidak percaya. Kami itu ditahan 12 jam. Saya pikir duduk. Sementara saya lihat, bisa saja ini kita gunakan kesempatan. Saya mulai menceritakan Injil kepada satu tentara. Kemudian saya lihat komandannya. Pada waktu komandannya berbicara dengan saya pikir inilah kesempatan. Dia bertanya saya sebenarnya dari mana dan pekerjaan saya apa. Wah, kesempatan luar biasa. Saya menyampaikan Injil. Kaptennya pada waktu tiba kaptennya untuk menanyakan juga pertanyaan-pertanyaan yang sama. Waktu itu juga saya melihat, wah, kesempatan ini saya harus menceritakan Injil. Sesudah kami keluar di tempat itu, hati kami sangat bergembira walaupun kami sangat lelah. Nah, saudara-saudara, saya pikir, ya mungkin satu kesalahan yang saya lakukan. Benar, saya salah. Apakah saya hanya tinggal saja menyesal dan sangat marah dan menjadi, mungkin saya bisa putus asa di tempat itu dan bisa saja sampai saya kehilangan kesaksian. Tapi saya melihat, itu saya yakin adalah pimpinan daripada Tuhan. Saya teringat daripada Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dia berkata, di dalam penjara, pada waktu dia dipenjarakan, malah Injil itu semakin maju. Seluruh penjaga, seluruh orang atasan-atasan yang ada tinggal di istana itu mengenal Injil karena Paulus dipenjarakan. Sekarang kita lanjutkan ayat 13. Maksud saya di dalam ayat 13 kembali, bukan hanya daripada bagi seluruh istana dan semua orang lain. Berarti orang-orang yang ada sekitar di situ pun mengetahui bahwa ini Rasul Paulus. Paulus ini dipenjarakan karena imannya kepada Kristus. Dia mendapat kesempatan dan dia tidak melewatkan kesempatan, opportunity untuk memberitakan Injil. Dia beritakan Injil. Pada zaman kita sekarang, kita mempunyai kesempatan. Mungkin saudara bisa mendapatkan satu YouTube, satu khutbah, satu pengajaran yang sungguh-sungguh bagus, yang menjelaskan tentang Injil. Bagikan itu sebanyak-banyak mungkin kepada orang-orang, supaya dengan sendirinya mereka itu bisa mengenal Tuhan. Kita memiliki satu kesempatan sekarang yang jauh lebih tangguh, yang jauh lebih gampang, dan jauh lebih cepat, dan jauh lebih sederhana untuk memberitakan Injil kemana-mana dan kepada siapa saja. Saudara yang tentu saja, saudara mempunyai Facebook atau mempunyai Twitter.
atau Instagram, atau WA, atau email. Ini adalah kesempatan, saudara. Ini adalah kesempatan sekarang. Kita punya kesempatan ini untuk memberitakan Injil. Kita harus menggunakan ini. Prokopin. Harusnya kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 akan tetap ada, menghantui saudara dan saya. Saudara harus menggunakan waktu ini untuk keuntungan, supaya lebih banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memang banyak kali kita takut. Apa yang ketakutan kalau seandainya kita dihapuskan sebagai teman, kita di-unfriend. Kita hanya selalu lihat-lihat saja berapa yang like dan dislike, berapa yang melihat dan berapa yang mendengar, berapa yang view. Di YouTube kita atau di Facebook apa yang kita taruh. Tetapi apa yang kita sebenarnya posting di dalam YouTube kita, di dalam Facebook kita? Apakah itu membawa kemajuan? Apakah itu ada kontribusi untuk kemajuan Injil, supaya Injil itu diberitakan? Tanyakan itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus bukan hanya Injil itu diberitakan lebih banyak kepada banyak orang, tetapi dia juga berkata dalam ayat 14 bahwa, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beruli kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Waduh, luar biasa. Dengan mereka melihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi satu keadaan, satu situasi yang tidak ada kendali. Dia di luar kendali sendiri. Tetapi satu hal yang dia tidak lupakan, yaitu tujuannya di dalam kehidupannya, yaitu lebih mengenal Yesus, dan bagaimana dia membuat Yesus itu lebih dikenal. Itu tujuannya. Dan orang melihat ini, menyaksikan ini, orang-orang percaya menyaksikan itu, dan Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, dengan melihat keberanian daripada Rasul Paulus dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mereka juga ikut menjadi berani. Saudara dan saya, kita mempunyai kesempatan yang lebih banyak sekarang. Pada zaman masa sengsara besar, salah satu ukuran bagaimana supaya semakin cepat kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam Matius 24 ayat 14, dia berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Waduh, barulah tiba kesudahannya kalau Injil itu sudah diberitakan di seluruh dunia. Saudara dan saya, bisa kita memberitakan Injil itu kemana-mana. Sekarang kita bisa posting banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa ceritakan, dan sebenarnya kita harus memiliki keberanian, tidak perlu malu, memberitakan bahwa Yesus itu sangat mencintai. Dalam saat yang semacam ini yang tidak menentu, kita dihantui dengan penyakit yang ada melanda di seluruh dunia, yang sampai sekarang belum mereka menemukan vaksinnya. Ini berarti menghantui kita semua, bukan hanya kita tetapi semua orang. Apakah dia orang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, orang kaya dan bukan orang kaya, orang besar atau orang kecil, orang yang beradab dan orang yang tidak beradab. Semua orang sekarang dihantui dengan satu penyakit yang tidak pernah ada di dunia. Sekarang saudara, ini kesempatan kita sekarang memberitakan Injil, bahwa sebenarnya kalau dulu atau pada waktu akan datang, pada masa sengsara besar, kalau patukannya kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus yang kedua, pada waktu seluruh dunia sudah mendengarkan Injil, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Kalau sekarang lain. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 25, dia berkata, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini adalah ukuran bagaimana
kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus atau rapture itu, pengangkatan akan terjadi. Kalau jumlah daripada orang-orang percaya pada zaman sekarang, pada zaman anugerah sudah genap, sudah penuh, berarti Tuhan Yesus Kristus akan datang. Bisa saudara dan saya membuat itu lebih cepat kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat, memang zaman sekarang yang serba modern, serba cepat, serba otomatis. Sepertinya memang dunia itu seakan-akan tidak lagi memerlukan sesuatu, tidak ada ketakutan sesuatu. Sama dengan mereka melihat, wah, batasnya langit batasnya. Apa saja yang kita inginkan, ada kelimpahan. Pekerjaan jalan lancar, ekonomi mungkin jalan lancar. Rumah sakit ditanggung oleh pemerintah. Tapi tiba satu musuh yang kita tidak bisa lihat. Datang dari mana, melalui bagaimana, dari siapa, dan dunia itu dihantui. Sama saya teringat pada zaman Alexander Agung. Dia telah conquer, dia telah memenangkan seluruh penguasa-penguasa pada zamannya. Dia kehabisan musuh dan kehabisan tempat yang dia harus menangkan. Dan dia menjadi bangga di dalam hati. Dan dia bertanya, waduh sayang, sudah tidak ada lagi negara dan tidak lagi ada kerajaan yang saya harus menangkan. Dia tidak melihat ada satu musuh yang kecil. Saya pikir itu nyamuk yang membawa malaria, dia mati. Saudara, bisa saja dengan COVID-19. Orang-orang yang sangat berkuasa, orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang sangat berpengetahuan. Tetapi dengan COVID-19, dia bisa mati. Saudara-saudara, kita tahu bahwa penyakit sebenarnya yang paling ditakuti, yang tidak mereka tahu, yang membawa pada hukuman yang kekal adalah dosa, yang semua orang sebenarnya sudah kena. Dan solusinya, hanya ada satu solusinya, hanya ada satu vaksin untuk itu, yaitu dengan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya memiliki vaksin itu. Saudara dan saya memiliki obat yang kita bisa bagikan itu kepada siapapun. Karena itu jauh lebih menakutkan. Dan itu lebih fatal. Karena kematian itu akan membawa seseorang sampai pada hukuman kekal di neraka sampai selama-lamanya. Saudara dan saya memegang obatnya, yaitu kabar baik bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa dan membayar segala dosa kita. Darahnya adalah antivirus, adalah vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang membawa pada kematian, perpisahan selama-lamanya dengan Allah, yaitu di neraka. Bagikanlah itu, saudara-saudara. Itu ada di dalam tangan Tuhan.